motor di sini tidak masuk akal hebat Palembang nih, oi. Di Palembang ini, yoi. Pemirsa, beginilah kebingungan seorang ibu yang diduga kehilangan sepeda motor di kantor Samsat Palembang, Sumatera Selatan. Diunggah dari akun media sosial Otista News, seorang ibu awalnya datang ke kantor Samsat pukul 8.20 waktu Indonesia Barat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ia pun parkir di area lokasi parkir dan menerima tiket parkir resmi lengkap dengan nomor parkir. Namun selesai membayar pajak motornya pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia kebingungan karena motor yang diparkir sudah tidak ada lagi di tempat. Hingga kini kendaraan motor B dengan nomor polisi B33842AEW masih belum ditemukan. Pelaku juga masih belum tertangkap. Hebat Palembang nih, oi. Ya, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan hingga membuat ratusan warga terisolasi. Banjir setinggi 1 meter memutus akses jalan penghubung Desa Pasir Bolang Tiga Raksa dan Desa Talagasari Belanaja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa menggunakan perahu karet untuk beraktivitas dan membeli kebutuhan makanan. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam 26 rumah warga yang dihuni 350 jiwa dengan ketinggian 80 cm. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cimanceri akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir. Di sini kan biasanya kan kali Cimanceri. Kalau dapat kiriman udah pasti cepat naiknya, meluap. Dari hari Jumat malam dapat kiriman. Kan jalannya banjir, Bang, ya? Iya. Tapi warga terisolir apa gimana ini, Bang? Iya, benar-benar terisolir, nggak bisa gerak sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, pihak desa mengirimkan logistik dan obat-obatan menggunakan perahu karet ke permukiman yang terisolasi akibat banjir. Pihak desa mengklaim sudah berkoordinasi dengan pihak instansi terkait untuk penanganan jangka panjang seperti normalisasi Sungai Cimanceri yang sudah dangkal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai kemarin siswa sekolah SD, SMP, dan SMA punya kesempatan berkunjung dan berkeliling melihat langsung Istana Kepresidenan. Ratusan siswa SMK Negeri 19 Jakarta antusias saat mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan atas instruksi Presiden Prabowo, Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar. Hal ini bertujuan agar para siswa termotivasi dan tidak takut memiliki cita-cita tinggi. Tak hanya sekedar berkunjung, para siswa mendapatkan edukasi langsung terkait sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan. Nantinya tidak hanya di Istana Kepresidenan Jakarta, siswa juga bisa mengunjungi 7 Istana Kepresidenan lain di seluruh Indonesia. Tidak ada seleksi khusus bagi sekolah yang ingin mengikuti kegiatan ini, tapi harus mendaftar melalui Sekretariat Negara. Kunjungan siswa ke istana akan dilakukan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jangan coba-coba ingkar dari kewajiban nafkah untuk anak istri. Setelah putusan cerai di Pengadilan Agama di Surabaya, Jawa Timur, ribuan suami yang belum menafkahi anak istri usai cerai diblokir KTP-nya dan tak bisa mengurus administrasi kependudukan. Pemkot Surabaya tidak main-main soal kasus suami yang mengabaikan anak istri usai cerai. Datanya memang fantastis, ada sekitar 8.000 suami yang tidak membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah usai putusan cerai di Pengadilan Agama Surabaya. Untuk melindungi hak anak istri, Pemkot Surabaya akan memberi hukuman. Suami bandel yang tidak mau melunasi kewajiban nafkah usai cerai akan diblokir KTP-nya agar tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Blokir. Kita akan blokir namanya KTP-nya. Karena apa? Itu sudah mengganggu dan merusak hubungan dan merusak karakter seorang anak. Ayah harus bertanggung jawab. Tidak ada bekas seorang ayah terhadap anak. Itu selamanya darah dagingnya.
Maka kewajibannya jangan pernah ditinggalkan. Lek kawin maneh gak cocok ambil ibu, cerai, tapi nafkahnya harus diberikan. Itu komitmen pemerintah kota untuk melindungi perempuan dan anak. Pak, itu kan angkanya masih... Langkah tegas wali kota disambut baik warga Surabaya, terutama para istri yang baru saja menjalani proses perceraian di pengadilan agama. Masalahnya? Itu masalah, tapi saya merasakan pernah nggak kerja gitu kalau suami nggak bantu mama ya kasihan juga. Kalau untuk orang lain nggak mau bayar diblokir aja gitu. Setuju. Setuju ya, Bang. Nafkah idah adalah biaya hidup istri selama masa tunggu 3 bulan. Sementara nafkah mut'ah adalah uang penghibur untuk istri. Besaran 2 nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan diputuskan dalam sidang cerai. Suami tidak membayar nafkah, dia tidak bisa mendapatkan akta cerainya. Artinya kita kasih waktu 6 bulan kalau di pengadilan. Kalau 6 bulan dia tidak bayar nafkah, artinya perkaranya kita batalkan. Dia nggak jadi cerai. Tapi kalau dia bayar dalam waktu jangka 6 bulan itu, akta cerainya kita keluarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang warga membagikan pengalamannya berangkat kerja menggunakan kereta komuter lain. Salah satunya ketika momen heboh terjadi, seorang ibu yang ngotot naik kereta padahal kereta sudah penuh. Ya, diunggah dari akun Instagram Febi Fitri Ananti dan @k.mudian. Mudi naturalis backpacker di mana seorang ibu yang ngotot naik kereta di stasiun Manggarai, Jakarta, namun dihalau petugas karena kereta sudah sangat penuh. Petugas sampai harus berteriak melarang ibu tersebut turun dari kereta. Namun ibu tersebut ngotot tetap ingin naik sampai melepas topi petugas. Sontak aksi ini membuat penumpang lain sewot. Bahkan mereka mengingatkan semua orang ingin buru-buru tapi jangan sampai melupakan keselamatan. Betul sekali pemirsa. Gak ada yang keluar, masuk mulu. Naik kereta berikutnya aja udah. Bu, udah gak muat, Bu. Awas, Bu, udah mau berangkat, Bu. Bu, silakan Ibu, kereta berikutnya gak akan bisa jalan, gak bisa jalan. Kereta berikutnya, Ibu, kereta berikutnya. Kereta berikutnya, Bu. Bu, kereta berikutnya. Turun. Jalan, Bu. Allah Akbar. Nyawa nggak bisa diganti, Bu. Kita nggak tahu ya, kalau tadi mungkin ibu-ibunya mungkin harus ngejar meeting atau lambatnya benar-benar udah urgent banget, kita nggak tahu. Jadi sebesar apapun, tapi tetap keselamatan nomor 1. Masalahnya adalah keretanya itu jalan, pasti ada yang kecelakaan. Tugas pasti disalahin. Bisa jadi kalau karena nggak jalan-jalan, kereta setelah yang kereta tersebut itu mau masuk, itu bisa nabrak dan kecelakaan lagi. Jadi banyak banget yang dirugikan, nggak cuma diri kalian sendiri, tapi orang lain juga. Telat apapun tetap prioritaskan keselamatan.